rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa mengerjakan tugas video ini. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggo, Kiai Haji Mutawakil Anwar SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Ginggo, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya hormati Ketua Program Studi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD. Dan selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dan yang saya sayangi kedua orang tua saya yang telah mendoakan saya dan mampu mensupport saya hingga saat ini. Tak lupa teman-teman yang senasib dan seperjuangan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik individu, gaya belajar, lingkungan, dan keluarga. Nah, karakteristik individu dan gaya belajar. Setiap individu itu memiliki cara belajar yang unik yang sering disebut gaya belajar. Gaya belajar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk yakni psikis, minat, motivasi, bakat, serta kepribadian. Yang kedua, fisiologis, kondisi fisik serta kesehatan dan preferensi sensori atau visual. Terus ya untuk lingkungan, yakni meliputi keluarga, sekolah, dan sosial. Beberapa gaya belajar yang umum dikenal adalah gaya belajar visual, lebih memahami informasi melalui gambar, diagram, atau peta pikiran. Yang kedua yakni auditori, lebih mudah memahami informasi melalui suara seperti penjelasan lisan atau musik. Yang ketiga yakni kinestetik, lebih mudah memahami informasi melalui pengalaman langsung atau gerakan fisik. Terus yang keempat yakni baca tulis, lebih mudah memahami informasi melalui teks tertulis. Terus yang kedua, karakteristik lingkungan, yakni lingkungan di sekitar. Individu juga dapat mempengaruhi gaya belajar mereka. Contohnya lingkungan yang mendukung akan menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar. Sedangkan lingkungan yang tidak mendukung dapat menghambat proses belajar bagi siswa tersebut. Lingkungan fisik yakni contohnya seperti pencahayaan yang cukup terang tetapi tidak menyilaukan, suhu tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin, suara tenang dan minim gangguan. Untuk ruangan yang bersih, rapi, dan tertata lingkungan. Untuk sosial, keluarga, dukungan emosional, motivasi, dan ketertiban orang tua dalam proses belajar. Yang kedua, sekolah, guru yang kreatif, metode pembelajaran yang bervariasi, dan teman-teman sebaya yang mendukung. Terus selanjutnya, masyarakat, akses terhadap sumber belajar seperti perpustakaan atau kursus pribadi. Untuk karakteristik keluarga, yakni keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling berpengaruh bagi perkembangan anak. Beberapa karakteristik keluarga yang dapat mempengaruhi gaya belajar anak adalah terus yang pertama, pola asuh, demokratis, otoriter atau permisif, interaksi keluarga, komunikasi yang terbuka, saling mendukung dan menghargai perbedaan. Untuk status sosial, ekonomi, akses terhadap sumber daya belajar, pendidikan. Orang tua, tingkat pendidikan orang tua dapat mempengaruhi ekspektasi terhadap prestasi anak. Terus hubungan antara ketiga faktor di atas saling terkait dan saling mempengaruhi. Misalnya, anak yang memiliki gaya belajar visual akan lebih mudah belajar jika lingkungan belajarnya menyediakan banyak gambar dan diagram. Selain itu, dukungan keluarga yang kuat dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.